可是马林不认他，说她是个穷老太太。Tapi Malin tidak mengakuinya, malah berkata dia adalah seorang perempuan tua yang miskin. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Mandarin lewat cerita rakyat berjudul Malin Kundang. Halo semua, ketemu lagi sama aku Jovita dan aku Felita di Twin Chinese Mandarin. Oke, judul cerita kita hari ini adalah Malin Kundang. Mandarinnya Malin Kundang. UN bacanya bukan un, tapi uen. Seolah-olah diselipkan e di tengah-tengahnya. Jadi K bacanya seperti G. Lalu ada UN. Kun gitu. Malin Kundang artinya Malin Kundang. Oke, kita mulai. 很久以前 zaman dahulu kala. 很久以前 有一个穷渔夫 有 ada Ika seorang, kita tulis dulu saja, ada seorang, Chong miskin, Yufu nelayan. Jadi yo ika Chong Yufu artinya ada seorang nelayan miskin.他的儿子 Malin. Itu artinya dan. Tada. Di sini menunjukkan kepemilikan. Ta itu dia untuk perempuan jika bagian kirinya berbentuk seperti ini. Jadi jika digabungkan tada, kalau bahasa Inggris artinya her. Jadi miliknya perempuan. Oke. Tada erzi. Erzi itu anak laki-laki. Jadi tada erzi artinya anak laki-lakinya. Malin ini namanya. Jadi dan itu dan anak lelakinya Malin. Nah, nama lengkapnya Malin Kundang. Oke, kita ulang. 很久以前 zaman dahulu 有一个穷渔夫 ada seorang nelayan miskin. 和他的儿子 Malin dan anak lelakinya yang bernama Malin. Oke? Malin 是一个聪明又勤劳的孩子. Malin ini nama anaknya tadi ya. Se adalah Malin adalah Ika seorang 聪明又勤劳. 聪明 itu kata sifat, 勤劳 juga kata sifat. 聪明 itu pintar, 勤劳 itu rajin. Nah, jika ada dua kata sifat pada objek yang sama, kita bisa gunakan huruf ini, yo, artinya juga atau dan, kayak gitu. 聪明又勤劳 artinya pintar dan rajin, kayak gitu. Ya, jadi Malin adalah, nah ini belakangnya ada de haizi, 聪明又勤劳的孩子. Tiap kali kita ketemu de dalam kalimat Mandarin, kita translate-nya selalu dari belakang. Haizi artinya anak. Oke, de itu dalam bahasa Indonesia artinya yang, anak yang. Oke, jadi dari belakang terus.
Kalau ada te, translate dari belakang. Haizi, anak. Te itu yang. Anak yang bagaimana? Nah, di sini ada dua kata sifat. Chongming itu pintar. Qinlao itu rajin. Kalau ada dua kata sifat pada satu objek yang sama, kita bisa gunakan kata ini, teman-teman. Yo, artinya dan juga. Gitu. Ya. Jadi bisa kita pahami. 聪明又勤劳的孩子 artinya anak yang pintar dan rajin. Gini. Oke, kita ulang dari depan. Malin 是一个又聪明又勤劳的孩子. Malin adalah seorang anak yang pintar dan rajin. Gitu. Oke? Nah, kadangkala grammar yo ini dipakainya dua kali. Jadi sebelum kata sifat yang pertama kita pasang yo. Dan sebelum kata sifat yang kedua dipasang yo lagi. Jadi bisa dibikin kalimatnya Malin 是一个又聪明又勤劳的孩子. Gitu juga bisa. Oke? Kita lanjutkan. 他们的生活虽然很苦，但很幸福. Oke, tadi kita udah belajar tentang ta artinya dia. Tapi kalau ditambahkan men, maka ta di sini menjadi jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Ta dia, berarti kalau tamen mereka. Oke, kita ketemu lagi dengan te. Te di sini adalah te kepemilikan. Tamen te. Artinya mereka punya. Mereka punya senghuo. Senghuo itu hidup. Jadi, tamen de senghuo artinya hidup mereka. Hidup mereka. Oke, hidup mereka bagaimana? Nah, di sini ada grammar, kita lihat. Suiran, oke. Ini kalau kita lihat pinyin-nya tulisannya sui, tapi bacanya bukan suiran, tapi suiran. Oke, bisa ditambahkan di catatan ui, vocab ui. Kalau di Mandarin bacanya diselipkan e di tengah-tengahnya. Jadi sui. Oke, di sini suiran gitu. Oke. Artinya apa? Meskipun. Meski. Oke. Jadi, 他们的生活虽然 hidup mereka meskipun hen itu sangat, ku itu pahit atau sulit, menderita. Karena kan tadi di awal bilang ekonominya kan kurang ya, jadi hidupnya hen ku ya, tidak mudah gitu ya kehidupannya. Hidup mereka meski sulit. Nah, yang penting setelahnya tan itu tapi, lengkapnya adalah tan shi. Tapi hen itu sangat, singfu bahagia. Oke, tan hen singfu tapi sangat bahagia. Oke, kita ulang ya dari awal. 他们的生活虽然很苦，但很幸福。他们 mereka, 他们的生活 hidup mereka 虽然很苦 meski sulit, meski menderita, meski tidak mudah, tapi 很幸福 sangat bahagia.
Suiran sama tan itu sepaket ya teman-teman. Jadi bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Suiran sama tan ini sepaket. Misal, suiran xia dayu,但我还是去学校. Meskipun turun hujan lebat, tapi aku masih ke sekolah. Tapi aku tetap ke sekolah. Kayak gitu. 虽然生病，但我还要去 mana gitu. Meskipun sakit, tapi aku masih mau pergi ke mana gitu. Jadi meski ada suatu halangan, tapi tetap bagaimana. Ya, itu artinya 虽然 bla bla bla, 但是 bla bla bla. Terus yang bisa kita perhatikan satu lagi adalah dalam Mandarin, kata sifat itu jarang banget berdiri sendiri. Misal di bacaan ini ada ku, kata sifat ya, artinya menderita. Singfu ini juga kata sifat, bahagia. Nah, dalam Mandarin, kata sifat itu biasanya dibarengi dengan levelnya, tingkatannya. Misal, sangat atau tidak terlalu, lumayan, amat sangat, luar biasa, kayak gitu. Itu yang namanya tingkatan. Biasanya kata sifat di Mandarin tidak berdiri sendiri, tapi dibarengi dengan tingkatannya, kayak gitu. Oke? Jadi jarang ada kalimat misal 他们的生活虽然苦但幸福, itu tidak pernah dengar. Oke? Ya, biasanya dikasih 很 atau 非常 atau 挺 dan sebagainya. Oke? Kita lanjut. 有一天 suatu hari. 有一天 ini tidak kita artikan satu persatu hurufnya, tapi sepaket. 有一天 artinya suatu hari. Oke, pada suatu hari, Malin ini nama si anak ya. 决定 是 memutuskan. Memutuskan apa? 去. Kalau kita lihat ki ini tulisannya ki sama u. Ini bacanya bagaimana? Bacanya seperti kita ngomong CHI. Tapi mulut kita manyun. Jadi 去 pastikan ada anginnya. Itu pelafalan yang tepat. 去 gitu. Oke? 去 artinya pergi. Ya, jadi suatu hari Malin memutuskan untuk pergi. Biasanya diartikan aja 去外地 itu kayak pergi jauh. 做生意 berbisnis artinya. Jadi Malin memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh untuk berbisnis. 有一天 suatu hari Malin 决定去外地做生意. Malin memutuskan untuk pergi berbisnis. Oke. 妈妈舍不得他走. Mama artinya ibu ya, ibunya. 舍不得 artinya tidak rela. Ta di sini kalau kita lihat bagian kirinya berbentuk seperti ini, berarti ta yang laki-laki. Ingat kalau yang perempuan bagaimana? Kirinya kayak gini. Kalau kanannya sama, oke? Kirinya aja beda. Nah, ta di sini berarti merujuk ke laki-laki, yaitu anaknya, si Malin Kundangnya, oke? Zhou itu pergi. Di sini tidak diartikan jalan kaki, walking, bukan, tapi pergi. Oke? Ibunya tidak rela Malin pergi. Dan, tapi, 还是 tetap, 还是 itu tetap, 祝福 merestui, ta dia. Oke? Jadi ibunya tidak rela ia pergi, tapi tetap merestuinya. Jadi tetap akhirnya pun tetap dilepaskan, direlakan untuk si Malin pergi bisnis. Oke.
Di kalimat ini bisa loh kita terapkan grammar yang tadi kita pelajari, meski bla bla bla, tapi bla bla bla. Siapa yang masih ingat? Meski Mandarinnya adalah suiran. Kita taruh di mana? Kata suiran bisa kita selipkan di sini, teman-teman. Nah, jadi Mama 虽然舍不得他走，虽然 Nah, bisa kita taruh di sini. Mama 虽然舍不得他走，但还是祝福他。Mamanya meski tidak rela ia pergi, tapi tetap merestuinya. Kayak gitu. Oke? Nah, jadi kita udah mulai bisa menerapkan sedikit-sedikit grammar yang sudah kita pelajari. Oke, kita lanjut. Malin答应回来照顾妈妈。Malin, si Malin Kundang itu 答应是 berjanji. 回来 kembali, pulangnya nanti. Sehabis merantau, dia akan apa? 照顾itu menjaga. Mama, ibunya. Pulang nanti, saat ia pulang nanti, ia akan apa? 照顾, menjaga, merawat ibunya. Ya, Malin berjanji pulang ia akan merawat ibunya. Ya, jadi kurang lebih kayak mama tenang aja. Aku pergi tapi nanti pulang aku akan jaga mama. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, sampai sini sweet ya. Kita lanjut. Nah, 许多年过去了. Ini bacanya bukan su, xu bacanya bukan su, tapi kayak cu tadi. U di sini kita bacanya tuh kayak u.2. U.2 itu bacanya gimana? Kayak kita ngomong huruf I tapi manyun. Oke? Nah, jadi kalau XU bacanya adalah seperti ngomong si tapi manyun. Shu. Mulutnya manyun. Oke? Shu tuo itu sama artinya kayak hen tuo. Oke? Shu tuo nian artinya bertahun-tahun. Oke? 过去 itu berlalu, le itu sudah. Jadi bertahun-tahun sudah berlalu, ya. Banyak tahun telah berlalu. Oke, kurang lebih intinya sudah lewat bertahun-tahun gitu ya. Apa yang terjadi? Malin, si Malin Kundang, 变得是 menjadi. Malin menjadi bagaimana? 很有钱. 有钱 itu artinya punya duit atau kaya raya. Oke? Ya, jadi Malin menjadi kaya raya. Oke. Nah, kayak yang kita bahas tadi di awal juga, kata sifat itu biasanya ditambahkan tingkatannya, entah itu lumayan, sangat, tidak terlalu, dan sebagainya. Nah, di sini youqian adalah kata sifat. Biasanya pemakaiannya diawali dengan tingkatannya, seberapa kayanya. Nah, di sini dikasih hen, artinya sangat kaya. Tuh, oke? 许多年过去了，马林变得很有钱。Tahun-tahun pun berlalu, Malin menjadi orang yang kaya raya. Oke, lanjut. 他娶了一位美丽的妻子。dia. Oke, nggak cuma kaya. Dia apa? 娶itu menikahi artinya. Kalau dari sudut pandang yang laki-laki, dari POV-nya si pria, kalau dia menikah itu pakai kata 娶. Oke? Kalau dari POV atau sudut pandang yang perempuan, dinikahi itu bukan pakai 娶. Lawan katanya 娶 adalah 嫁. Nah, jadi berbeda Mandarinnya.
kalau cu itu menikahi dari sudut pandang yang laki-laki. Kalau jia itu dinikahi. Ini dari sudut pandang perempuan. Oke, kita kembali ke kalimatnya. 他娶了一位美丽的妻子. Dia menikahi seorang. Iwe di sini sama aja kayak ika. Hanya saja kalau ika kan bisa buat beberapa hal, nggak cuma buat orang. Beberapa barang juga bagi ika. Nah, iwe ini khusus untuk orang saja. Dia menikahi seorang 美丽的妻子. 妻子 istri. Oke. Nah, kalau ada te kita translate dari belakang. 美丽的妻子 berarti istri. Yang te itu kayak yang. 美丽 cantik. Dia menikahi seorang istri yang cantik. Oke. 有一天 suatu hari 他的船 他的 di sini menunjukkan kepemilikan. Berarti dia punya, miliknya. Oke. Chuan kapal. Jadi kapalnya 回到了. 回itu kembali dari kata 回家, 回来. 回itu kembali atau pulang. 回到 itu ke. Pulang ke mana? 家乡. 家乡 itu kampung halaman. Jia itu rumah. 家乡 itu kampung halaman. Jadi kapalnya kembali ke kampung halaman. Oke, alias si Malin pulang kampung. Oke, 有一天他的船回到了家乡. Suatu hari kapalnya kembali ke kampung halaman. 妈妈听说儿子回来了，非常高兴. Mama, ibunya. Oke. Nah, ting suo di sini tidak kita artikan per huruf. Ting dengar, suo ngomong, dengar ngomong, bukan. Ting suo itu artinya dengar-dengar. Jadi dari suatu kabar yang disampaikan dari mulut ke mulut, tidak mendengar langsung dari sumber ya. Jadi ting suo itu kayak dengar-dengar gitu ya. Tapi kita translate aja dengar gitu ya. Mendengar. Erze itu anak laki-laki. 回来了 kembali. Ibunya mendengar berita kepulangan si Malin gitu ya. Oke, lalu tulis ibunya mendengar anaknya kembali. Apa yang dirasakan? 非常 ini levelnya di atasnya han. Han itu sangat. Kalau 非常 itu amat sangat, luar biasa. 高兴 senang. 非常高兴 amat sangat senang. Amat sangat gembira. Ya dong. Nah, anaknya setelah bertahun-tahun pulang, senang sekali. Mama 听说儿子回来了，非常高兴. Ibunya mendengar kepulangannya anaknya. Nah, sangat gembira, sangat senang. Oke, kita lanjut. 他跑到海边去见他. Dia. Kalau kita lihat hurufnya, dianya gendernya perempuan ya, simbol perempuan. Oke. Berarti ini mamahnya ya, dia. Dia pao lari. Tao itu ke. Dia berlari ke. Haibian. Haibian itu pantai atau tepi laut. Kita lihat penyusunnya. Hai itu laut, bian itu tepi. Oke. Jadi haibian itu bisa diartikan pantai, bisa diartikan tepi laut. Di sini langsung artikan aja ke tepi laut. Oke, kalau di translate pantai ke sana ke liburan. Nah, oke, lanjut. Qu pergi, jian menemui. Ta-nya lain ya dengan ta yang pan ini. Nah, berarti beda gender ini bentuknya ya. Ta laki-laki yang terakhir. Nah, berarti dia si mamanya berlari ke tepi laut untuk jian menemui dia, menemui anaknya.
Oke, di sini kita belajar pinginnya Jian. Tulisannya Jian, bacanya bukan Jian atau Cian ya. Seperti yang kita ketahui, J kalau di Mandarin bacanya adalah C. Oke, lalu vokal rangkap IAN bacanya bukan Ian tapi Ien kalau di Mandarin. Jadi JIAN kita baca sebagai Jian. Oke, bertemu, menemui. 他跑到海边去见他. Dia berlari ke tepi laut untuk menemui anaknya. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang terjadi? 可是, tapi, variasi lain dari 但是. 可是, tapi, 马林不认他, 不认itu tidak mengakui. Nah, ta di sini ta yang perempuan ya, kirinya bentuknya kayak gini. Jadi apa yang terjadi? Tapi Malin tidak mengakuinya. So, si Malinnya bilang, so itu bilang, ta kita mesti lihat ta di sini apa? Ta perempuan ya. Namanya shi ge. Ge itu mewakili jumlahnya. Ya, kepanjangannya adalah ige, seorang. Oke. Kalau jumlahnya hanya satu, kata i-nya ini bisa dihilangkan menjadi shi ge. Oke. Shi ge qiu lao tai tai. Wah, tega sekali. So, Malin berkata, Malin bilang, dia adalah seorang, dia perempuan ya, dia adalah seorang Ciong tadi apa? Di slide pertama ada ya, miskin. Lao itu tua, Tai Tai itu perempuan atau madam. Jadi perempuan yang sudah menikah itu Mandarinnya Tai Tai. Kalau yang belum menikah namanya Xiao Jie. Oke? Yang sudah namanya Tai Tai. Nah, jadi kalau digabungkan Ciong Lao Tai Tai artinya perempuan tua yang miskin. Oke. Ya, 可是马林不认他，说他是个穷老太太。Tapi Malin tidak mengakuinya, malah berkata dia adalah seorang perempuan tua yang miskin. Oke. Nah, bisa kita bayangkan ya perasaan mamahnya bagaimana. Anak yang sangat disayangi, bertahun-tahun gak jumpa, begitu ketemu kayak gitu. Ya, kita lanjutkan. Mama 非常伤心. Oke. Tadi kita ketemu 非常高兴. Ini lawan katanya 非常伤心. Mamanya sangat sedih. Ibunya sangat sedih. Oke? 非常 levelnya di atas 很itu sangat. Kalau 非常itu amat sangat sedih. Sedih luar biasa. Oke? Kita lanjutkan. 哭着祈祷. Kalau kita menemui huruf je, kata je, buat dua kata kerja yang dilakukan bersamaan. Apa yang dilakukan? Yang pertama, ku. Ku itu menangis. Bisa kita lihat dari bentuk hanzilnya ya. Yang kotak dua ini kayak mata orang. Terus ini ada air matanya. Oke, jadi ku itu artinya menangis. Ingat jo kita pakai buat dua kata kerja yang dilakukan bersamaan. Kalau di Indonesia artinya sambil. Menangis sambil. Sambil apa? Cita, berdoa. Oke? Jadi teman-teman kalau mau bikin kalimat yang mengandung dua kata kerja yang dilakukan bersamaan, bisa pakai kata jo. Susunannya bagaimana? Sebutkan dulu kata kerja yang pertama, lalu kita kasih je. Oke.
baru kata kerja yang kedua. Jadi semisal ada dua kata kerja, kita pisahkan menggunakan je. Oke? Nah, umumnya kata kerja yang di belakang itu adalah kata kerja utamanya. Jadi misal kayak ku je qi dao, yang dilakukan utama, aktivitas utamanya adalah qi dao. Yang depan itu hanya sambilannya, jadi bukan aktivitas utamanya. Oke? Jadi kalau kita translate ke Indonesia, lebih betul itu berdoa sambil menangis. Tuh ya, jadi kayak dibalik gitu. Yang belakang disebut dulu, karena biasanya belakang lebih utama. Oke? Nah, kita ulang. Mama 非常伤心，哭着祈祷。 Ibunya amat sangat sedih, berdoa sambil menangis. Oke, kita simak. 老天啊，如果他真的是我的孩子，我请求您的公正。老天，ini artinya Tuhan ya. Di sini kayak ya Tuhan gitu ya, ada akhiran a. Ya. 如果是 kalau, 他 cowok ya, 他 laki-laki. Kalau dia 真的 benar-benar, beneran, 是 adalah benar-benar merupakan 我的孩子. 孩子 itu anak. Oke, tidak peduli gendernya, anak itu 孩子. Oke. Nah, kita tulis dulu aja. Kalau dia benar merupakan anakku. Oke. 孩子 itu kalau lintas gender ya, cowok cewek semua 孩子. Oke. Kalau laki-laki tadi di depan ada disebut, Mandarinnya 儿子. Ini kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan apa? 女儿. Oke, ya. Jadi ini kalau disesuaikan dengan gendernya, jadi 儿子 sama 女儿. 儿子 anak laki-laki, 女儿 anak perempuan. Kalau general, kalau secara umum, 孩子. Oke, kita kembali ke cerita. Ya Tuhan, kalau dia benar merupakan anakku, 老天啊，如果他真的是我的孩子，aku 请求 memohon, nin itu Anda, te di sini kepemilikan ya, nin te berarti Anda punya, oke, 公正 keadilan, 公正, oke, jadi aku memohon keadilanmu. Oke, ya ini isi doanya ya. 老天啊，如果他真的是我的孩子，我请求您的公正。您的公正 ini sepaket, keadilanmu. Oke, nin ini versi sopan dari ni. Ni itu kamu. Tapi kalau nin, Anda. Oke, hurufnya beda sedikit. Nin, ketambahan yang bagian bawah ini. Oke, kalau ni biasa nggak ada yang part bawahnya ini. Oke, kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Turan 是 tiba-tiba. Bedakan dengan 虽然 ya, bentuknya mirip. Turan itu tiba-tiba. 天空 是 langit. 天空. Oke. 打雷 itu petir. Di langit muncul petir. Oke. Langit muncul petir. Oke. Terus apa lagi? 下大雨 dari kata 下雨. 下 是 turun, 雨 hujan. Nah, 下大雨 berarti turun hujan deras. Tiba-tiba di langit muncul petir dan hujan deras. 突然天空打雷下大雨. Apa yang terjadi? Malin 和他的船都变成了石头. Malin, si Malin Kundang ini ya. He dan 他的 di sini kepemilikan. Nah, 他的 berarti dia punya 船 kapal. Malin dan kapalnya Tau ini berarti semua.
Oke, kita gunakan kalau subjeknya ada lebih dari satu. Di sini subjeknya lebih dari satu. Yang pertama malin, yang kedua kapalnya. Oke, jadi kedua hal ini semuanya atau itu semua bianceng menjadi. Bianceng itu berubah menjadi. Nah, le ini imbuhan yang menekankan perubahan. Jadi le ini punya dua fungsi. Kita pakai le. Satu, kalau satu kejadian sudah terjadi, wo ci fan le, aku udah makan, ta qu le, dia sudah pergi, dan sebagainya. Sudah. Oke. Le yang kedua, fungsi le yang kedua adalah menunjukkan perubahan. Contoh, bianceng le. Bianceng itu artinya berubah menjadi. Oke, ditambah le hanya untuk menekankan. Oke, misal ta shou le, dia mengurus. Shou itu kurus. Nah, menunjukkan perubahan kan? Kayak gitu. Jadi le bisa nunjukin sudah terjadi atau menunjukin perubahan. Le di sini menunjukkan perubahan. Malin dan kapalnya berubah menjadi bian itu berubah, ceng itu menjadi, berubah menjadi shitou, batu. Oke, malin dan kapalnya berubah menjadi batu. Oke. 这个故事告诉我们，这个 ini 故事 cerita ini 告诉 memberitahu 我们 kita, cerita ini memberitahu kita apa? Kita lihat ya. 人要尊敬，人itu orang, jadi orang. Yao itu bukan mau ya artinya, harus. Yao punya dua arti. Bisa artinya mau, bisa artinya harus. Harus ini dalam hal kewajiban maksudnya. Oke. Jadi orang harus. Nah, harus apa? Kita lihat kalau di Mandarin ada koma yang bentuknya kayak gini. Kalau di Indonesia koma cuma satu macam ya, gini doang. Nah, kalau di Mandarin ada koma yang kayak kita di bahasa Indonesia. Biasanya dipakai untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat. Misal, meskipun hujan tapi tetap ke sekolah. Nah, itu pakai koma yang biasanya kita pakai. Ya, untuk memisahkan kalimat depan dan belakang. Oke, tapi di Mandarin ada satu macam koma lagi kayak gini. Bentuknya gini. Itu untuk menyebutkan. Oke. Seperti dan gitu. Nah, kalau kita nyebutkan kan ya sama ya koma gini. Nah, kalau Mandarin beda, komanya kayak gini. Oke? Jadi ini sedang menyebutkan beberapa hal. Oke? Zunjing yang pertama. Zunjing tulisannya Z U N. Bacanya bukan Zun atau Sun kayak gitu, tapi Z dibaca C. UN bacanya bagaimana? Di awal ada ketemu, bacanya UN. Jadi dibaca Zun. Zun. Oke? Zunjing artinya menghormati. Jadi orang harus menghormati. Nah, ada koma, kita bisa artikan dan saja. Oke? Dan xiao shun. Xiao shun. Oke, kita lihat dulu pinginnya. Pinginnya SHUN, bacanya bukan sun, tapi UN dalam Mandarin dibaca UN. Jadi SHUN, shun, xiao shun, artinya berbakti. Jadi orang harus menghormati dan berbakti pada fumu. Fumu ini orang tua. Fu itu merujuk ke ayah, fuqin ayah, mu merujuk ke ibu, muqin ibu. Ya, digabung jadi fumu, orang tua. Oke, ya jadi orang tua itu kalau kita awal belajar Mandarin mungkin ngomongnya papa mama. Nah, buat apa papa mama? Apa orang tuaku bla 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 gitu ya. Nah, kalau Mandarin kita sudah naik level, kita ngomongnya bukan wo de papa mama, tapi wo fumu gitu ya.
orang tua saya bla 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 kayak gitu. Oke, kembali ke kalimat dan yao zunjing xiaosuan fumu. Jadi orang harus menghormati dan berbakti pada orang tua. Oke, apalagi yang bisa kita pelajari? 做人要低调。做人 itu menjadi orang. Menjadi orang. 要 harus. 低调 itu rendah hati. Oke, 低调。不可以看不起别人。不可以 gak boleh, tidak boleh. 看不起 ini sepaket ya, kita artikan tidak menghormati, meremehkan, merendahkan. 看不起。别人 itu orang lain, tidak boleh merendahkan atau memandang rendah orang lain. Oke, jadi orang harus rendah hati, tidak boleh merendahkan orang lain. 做人要低调，不可以看不起别人。Oke, lanjut. 答应别人的事。答应tadi di bacaan ada ya, 答应 itu berjanji. 答应别人 berarti berjanji pada orang lain. 的事 itu hal. Oke, ingat kalau ada te dalam Mandarin kita bagaimana? Artikan dari belakang. Berarti hal yang kita janjikan pada orang lain. Oke, hal yang kita janjikan pada orang lain. 一定要 itu artinya wajib. Harus, wajib. Oke, sama aja kayak yao aja. Tapi kalau iting yao itu sifatnya lebih mendesak gitu ya, lebih harus gitu ya, lebih wajib ya. Harus atau wajib. 做到 dilakukan, ditepati, dipenuhi. 做到 Oke, 做 itu dilakukan. Nah, kalau tao itu berarti dilakukan hingga mencapai target gitu ya, harus dipenuhi. Harus ditepati. Oke, 答应别人的事一定要做到。hal yang kita janjikan pada orang harus dipenuhi, harus ditepati. Kalau kamu mau belajar bahasa Mandarin lewat cerita lainnya, bisa cek playlist terbaru kami, playlist Storytelling. Atau kalau kamu lagi fokus memperkuat kalimat dan ungkapan sehari-hari dalam bahasa Mandarin, bisa cek video Daily Phrase di playlist Lesson. Terus semangat belajar Mandarin bersama Twin. 加油！